Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 21061159 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pemampu yaitu Bapak Alphonse Satrianto SME. Saya akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Pembahasan 1. Arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. 2. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. 3. Struktur agraria di NSB. 4. Peran penting kaum perempuan. 5. Ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. 6. Menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang ada. Arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan adalah komponen penting dalam sebuah perekonomian sebuah negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. 1. Faktanya, lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian substan. 2. Agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. 3. Dalam pembangunan ekonomi tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang yang dinamakan sebagai sektor unggulan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni 1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. 2. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. 3. Serta diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950 mengacu pada perkembangan sektor pertanian dalam ekonomi global selama lebih dari setengah abad terakhir. Periode ini ditandai oleh beberapa tren dan perubahan signifikan dalam produksi, konsumsi, dan perdagangan produk pertanian. 1. Pertumbuhan pertanian sejak tahun 1950. Pada awalnya, pertumbuhan pertanian di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Disebut sebagai revolusi hijau. Hal ini didukung oleh pengembangan teknologi baru dalam bidang pertanian, seperti penggunaan pupuk, pestisida, irigasi, dan bibit tanaman yang lebih unggul. Hal ini memungkinkan para petani untuk menghasilkan lebih banyak tanaman dalam waktu yang lebih singkat. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan merata. Di sisi lain, keberhasilan ini juga memunculkan beberapa masalah baru, seperti masalah kesehatan dan lingkungan, yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pertanian. 2. Stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Namun, pertumbuhan pertanian global ini tidak berlangsung selamanya. Setelah periode pertumbuhan pertanian yang signifikan pada tahun 1950-an dan 1960-an pada tahun 1970-an, sebagai pertanian di seluruh dunia mengalami stagnasi pada dekade berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi ini termasuk kurangnya investasi di sektor pertanian, keterbatasan lahan yang tersedia,
kekurangan air dan sumber daya, masalah ketergantungan pada petani kecil dengan teknologi tradisional, serta penurunan permintaan di pasar global. Di samping itu, terdapat juga masalah ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan permintaan di berbagai negara, yang mengakibatkan beberapa negara mengalami kelaparan dan kekurangan pangan. Sementara negara lain mengalami kelebihan produksi pangan. FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Pada 1990-an, terjadi perubahan signifikan dalam perdagangan produk pertanian. Dengan negara-negara maju yang perkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan akses pasar untuk produk mereka, yang memperburuk situasi pertanian di negara berkembang. Selanjutnya, pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950-an. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah perbaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang sendiri. Diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi perekonomian industri perkotaan. Struktur agraria di NSB. 3 sistem pertanian. Menurut Alain de Janfrey dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Dunia, terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Dalam negara-negara yang berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagian dasar penduduk desa di dunia, sekitar 2,2 miliar jiwa, tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi. 3. Di negara-negara yang disebut dalam laporan itu, sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan. Dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan struktural. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara Amerika Latin dan sebagian di negara Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Amerika Latin dan Asia. Persamaan dan perbedaan di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Di negara-negara Amerika Latin, cerita para petani berurat akar pada sistem minifundio. Di Asia, permasalahannya utamanya adalah lahan garapan yang terpecah-pecah menjadi bagian kecil yang sempit dan padat. Pada dasarnya, latifundio adalah pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja. Minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil atau 2 pekerja. Selanjutnya, peran penting perempuan. Dalam beberapa kasus, kaum wanita melakukan 70% tugas pertanian dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerja. Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial atau cash crops. Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keberhasilan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Yang ketiga, berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas mengakui mengenai beberapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Selanjutnya, ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. 1. Pertanian subsisten. Pertanian subsisten adalah jenis pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga petani. Pertanian ini umumnya bersifat kecil dan berorientasi pada produksi untuk konsumsi sendiri, dengan sedikit atau bahkan tidak ada surplus yang dijual di pasar.
Pertanian subsisten masih banyak ditemukan di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. 2. Transisi menuju pertanian campuran dan teridentifikasi. Transisi menuju pertanian campuran adalah proses perubahan sistem pertanian dari pertanian tunggal atau monocropping menjadi pertanian campuran intercropping. Pertanian campuran mengacu pada praktik penanaman beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada satu lahan. Hal ini memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi risiko kerugian hasil panen akibat gangguan hama atau penyakit, mengurangi kebutuhan akan input-input seperti pupuk dan pestisida, meningkatkan pendapatan petani dengan memproduksi berbagai jenis tanaman atau komoditas. Yang ketiga, dari divergensi ke spesialisasi pertanian komersial modern. Dari divergensi ke spesialisasi mengacu pada transisi dari pertanian tradisional yang didasarkan pada keanekaragaman jenis tanaman dan kegiatan produksi subsisten ke pertanian yang lebih modern dan berorientasi pada pasar dan spesialisasi pada produksi komoditas tertentu. Pertanian komersial modern adalah jenis pertanian yang bertujuan untuk memproduksi hasil pertanian yang tinggi dengan mengadopsi teknologi modern, manajemen yang terintegrasi, dan penerapan standar internasional dalam produksi dan pemasaran. Menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Beberapa syarat pokok apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di daerah salah adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan. Total produksi atau output dan produktivitas petani kecil, maka pertama-tama pemerintah negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil. 1. Kemajuan teknologi dan inovasi. 2. Kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. 3. Kelembagaan sosial yang menunjang. Syarat umum bagi pedesaan. 1. Modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat. 2. Penciptaan sistem penunjangan yang efektif, perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.